Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun yastahi minal abdi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibaini atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Isya Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Berapa lama kita tidak melanjutkan? 2 bulan ya, alhamdulillah. Pak Guru, 2 bulan. Nyuwun izin, kita masih akan melanjutkan hadis yang ke-10 karena ada beberapa poin ingkang kala wingi dereng sempat kita sampaikan. Seingat saya nggih. Catatan saya masih di hadis yang ke-10. Kita ulangi hadisnya dan kita urai pelan-pelan. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha indah, dan Allah tidak akan menerima kecuali perkara-perkara yang indah. Allah tidak menerima kecuali perkara-perkara yang baik. Ini poin pertama. Nah, kalau ini kadosipun kula kesupen untuk menyampaikan hadis, syarah atau penjelasan dari hadis yang panjang. Yang pertama, ada hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salat yang dilakukan tanpa berwudu terlebih dahulu, wala shadaqatan min ghululin. Allah juga tidak akan pernah menerima sedekah dari barang curian. Ini yang poin mendasar. Bapak dan Ibu, konsepnya Allah itu maha indah, dan Allah tidak maha baik, maha sempurna, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka, kalau kemudian wonten piantun-piantun yang salah berpikir, kalau dia kemudian mencuri harta, kemudian bilang, iki barang curian, ben berkah, ben apik, tak sedekahke. Kinten-kinten masuk napa mboten Bapak Ibu? Ditampi napa mboten? Baulin. Orang yang bersedekah dengan harta haram itu hukumnya sama dengan orang yang berwudu menggunakan air kencing. Pak, wudu tujuannya napa? Bersih kan? Gimana kalau wudunya pakai air kencing? Gimana kalau wudunya pakai air kencing? Makanya di ukurannya min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan harta terbaik yang kami berikan kepada kalian. Sahabat niku ketika bayar zakat fitri, sing penting nutup wajib tok, sing penting telung 3 kilo niku, tapi justru dengan sortiran tadi atau afkir tadi, itu Allah tegur. Allah nggak nerima yang kayak begitu, karena perintahnya berinfaklah atau bayarlah zakat dengan harta yang terbaik. Maka ngatos-atos Imam Ibnu-nya kalau cukup panjang, fana Allah, betul-betul kami penuhi panggilan adalah bekal yang halal, wa rohilatuka halal, kendaraanmu adalah kendaraan yang halal, wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zurin, dan semoga haji yang kau kerjakan adalah haji yang mabrur, yang diterima, tidak mendapat dosa apa-apa. Tidak ada kebahagiaan bagimu, zaduka haram, bekalmu, ongkosmu itu haram, wa nafaqatuka haram, dan nafkah semua
kos perjalananmu itu haram, kendaraannya haram, pakaiannya haram, wa hajjuka ghairu mabrur, maka hajimu tidak mabrur. Tidak mabrur itu mboten diterima. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini posisi berhaji dengan harta haram. Pertanyaannya, kira-kira kalau ada orang tindak haji ngagem harta haram, misalkan pangapunten nggih kula nyebut ada uang hasil korupsi atau uang hasil mencuri, tindak haji. Kinten-kinten hajine sah napa mboten? Pak Bu, sah napa mboten? Kinten-kinten menawi wonten salat piantun salat fardu ngagem ageman sing apik ning leh nyolong ngene tanggane, salatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Berarti benjing nek sing ngomong Pak Takmir sah, enek-enek sing nyolong sing nanggung jawabannya Pak Takmir nih. Baik, kalau kita bicara apakah sah secara hukum hajinya walaupun dengan harta haram dan sholatnya walaupun dengan pakaian hasil mencuri, yaskutu anhu dhimmah, dia sudah dianggap menyelesaikan kewajibannya. Kewajibannya sampun gugur, berarti sholatnya sah. Tapi keduanya berdosa, yang berhaji karena harta haram, yang sholat karena nyuri baju. Nyuri baju satu bab tersendiri, sholatnya sah. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu menutup aurat. Mboten enten keterangan nutup aurat nganggo klambine dhewe sing tuku ning matahari, mboten enten. Sing penting nutup aurat. Maka kalau ada seorang bapak-bapak dalam kondisi ngapunten nggih darurat, kados kula nanti habis mendaki baju basah semua, kotor dan basah, sebagian terkena najis sehingga tidak bisa dipakai, kita nunut sholat di salah satu musola yang tidak ada sarung sama sekali, entene rukuh ngisoran dhuwuran. Boleh nggak dipakai rukuhnya sebagai bawahan untuk menutup aurat bawah? Boleh, karena esensinya adalah menutup aurat, bukan sumbernya. Tapi kalau bicara sahnya, sah, tapi dia mendapat dosa dari sisi yang lain. Kalau dia mencuri ya karena mencuri. Kalau hartanya haram untuk modal berangkat umroh dan haji, yaitu dosanya sendiri. Taib, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya amal yang dikerjakan itu kalau diterima itu dalam 3 bentuk. Amal yang dikerjakan kalau diterima Bapak Ibu, niku bentukipun wonten 3. Nomor setunggal bentuknya adalah sukutul fard atau sukutu anhu dhimmah. Nomor 1 adalah untuk diterima untuk menggugurkan kewajiban. Kados kala wau salat ngagem baju hasil nyuri, itu salatnya sah. Kenapa? Kewajibannya sudah gugur, dia nggak perlu diulangi, walaupun dia kemudian setelah itu dia bisa beli baju sendiri, dia nggak perlu diulangi. Secara pelaksanaan sudah sah. Tetapi diterima itu tidak hanya menggugurkan kewajiban nomor 1. Diterima itu ada yang poin kedua. Poin kedua itu kalau Allah ridho, Allah terima dengan sepenuh hati, maka husulus thawabi wal ajri alaihi. Poin kedua adalah setelah menggugurkan kewajiban akan muncul pahala. Thawab itu pahala, ajr itu balasan, akan diberi pahala dan balasan. Yang ketiga yang paling tinggi justru adalah ar-ridho bil amali wa madahu fa'ilhi wa tana'i alaihi bainal malaikah. Kalau yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua mendapat pahala dan balasan, yang ketiga Allah ridho kepadanya dan disebut-sebut sebagai hamba yang terbaik di antara para malaikatnya. Ini kalau Bapak Ibu, diterimanya amal niku wonten 3 bentuk menika. Sayangnya menawi kula panjenengan nindakaken fardu ngagem perkawis-perkawis ingkang dilarang, kayane salat nganggo klambi hasil curian, zakat pakai beras hasil ngerampok misalkan, itu secara kewajiban gugur. Secara kewajiban sudah gugur, tapi dia tidak mendapat pahala
dan dia tidak dipuji oleh Allah di antara para malaikat. Kan bahasane niki pilihan. Badhe mendhet sing penting sah napa badhe mendhet mendapat pahala yang paling utama? Pripun Bapak Ibu? Sing penting sah napa sing apik entuk pahala sing akeh? Bu, Pak. Keterangan ini menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali diterima itu dengan 3 bentuk. Ini berkaitan dengan hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man syariba khamran, siapa yang minum minuman keras, lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman, siapa yang meminum minuman keras maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Atau di dalam hadis yang lain, man atakahinan au arrafan, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Tapi kalau ditambahkan man atakahinan au arrafan, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, terus bener ke sing diomongke dukun atau tukang ramal itu, maka faqad kadzdzaba bima ja'a bi Muhammad. Tingkatannya lebih dahsyat, maka dihukumi dia telah kufur atas ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Artinya dia sudah keluar dari keislaman. Baik, kita bicara minum khamr yang tidak diterima salatnya 40 hari. Minum khamr, minum minuman keras Bapak Ibu. Niki efeknya tidak diterima salatnya 40 hari. Atau orang yang cukup mendatangi dukun dan tukang ramal, itu salatnya tidak diterima 40 hari, tidak dianggap alah ya wis kadung, wis ora ditampa 40 dino, sisan wae. Ngoten to? Salah. Tidak diterima salatnya selama 40 hari ini adalah keterangan hukuman yang tidak menggugurkan kewajiban. Wajibnya tetap dilaksanakan, tapi tidak diterima selama 40 hari itu, dia tidak mendapat derajat kedua dan ketiga. Dia tidak mendapat pahala dan kebaikan atau balasan yang banyak, dan juga dia tidak mendapat pujian oleh Allah di antara para malaikat, tapi menggugurkan kewajibannya tetap dilaksanakan. Pak Bu, kan eman-eman sangat nggih. Podo-podo salat lho niki. Sing siji salat berusaha khusyuk gladuk-gaduk ya entuk pahala walaupun ra sepiro, sing siji berusaha khusyuk wis luwih iso khusyuk ning malah ora entuk pahala opo-opo karena melakukan hal-hal yang dilarang. Sampun saged dipun pahami nggih Bapak Ibu nggih? Ngatos-atos. Dadi sakniki ngapunten kula nderek matur izin, ngatos-atos nek nemu duit gletak ning dalan. Secara hukum syar'i tidak boleh langsung dipakai. Uang yang tergeletak di jalan harus diumumkan dulu selama 1 tahun, namanya al-luqotoh, barang temuan. Itu harus diumumkan dulu selama 1 tahun. Nek 1 tahun enek sing ngaku kayak nih. Nek 1 tahun orang enek sing ngaku baru boleh padahal nemune cuma duit 500 rupiah. Kan nggak mungkin 500 rupiah kemudian diumumkan selama 1 tahun. Tapi kalau banyak memang harus diumumkan. Nggak boleh langsung dipakai. Hati-hati. Sampun nggih. Kemudian kita masuk kepada poin berikutnya tentang doa. Hadis ini mengatakan tentang fadilah berdoa. Doa itu ada doa sebab dan doa musabab. Bu, Pak, ada sebab-sebab yang memang betul-betul menjadi penguat dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang ke-10 mengatakan, "Tsumma zakaror rojula." Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki. Yutilus safar. Laki-laki ini melakukan perjalanan panjang, capek, berdebu, kusut masai. Di sini dikatakan yutilus safar asy'atha aghbara yadayhi yamudu ilas sama. Dia rambutnya kusut, badannya berdebu, tetapi dia masih mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Ya Rob, ya Rob. Dia minta, ya Allah, ya Allah. Maka kata Allah di dalam hadis ini, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haramun.
wa mashrabuhu haramun wa ghudiya bil haram. Pakaiannya haram, makanannya haram, kemudian mat'amu haram, malbasu haram, wa ghudiya bil haram, dan dia tumbuh besar dari harta yang haram. Maka kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin akhirnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau ternyata semuanya faktornya adalah haram. Tayyib. Jadi haram itu menjadi penghalang, benteng, pemisah antara ijabah dan ditolak, antara diterima maupun ditolak. Lantas sekarang kita berpikir, terus piye? Piye carane ben doane makbul? Cara yang pertama, menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, cara yang pertama adalah itolatus safar. Cara yang pertama biar doanya makbul adalah banyak-banyakin doa ketika sedang safar perjalanan, apalagi safarnya jauh dan lama. Wes apik, luweh apik. Kenapa? Karena sepanjang dia bersafar, selama itulah dia mendapat fadilah doa yang ijabah. Rasulullah mengatakan ada 3 doa yang akan selalu ijabah dan tidak akan pernah ditolak. Yang pertama doa musafir, orang yang sedang safar perjalanan. Yang kedua adalah dakwatul mazlum, doa orang yang terdolimi. Yang ketiga adalah doa orang tua kepada anak. Jadi faktor pertama yang bisa kita pakai untuk nyuwun kepada Allah supaya doanya makbul adalah pas tindakan. Bapak Ibu, tanya mentelas. Jok ya, alhamdulillah. Kalau tanglet kinten-kinten nek pas safar, nek pas dulu madoh ngoten niku eling donga napa kesel bleksek? Justru di titik kita capek, penat, bleksek, kemudian kita berdoa, Allah apresiasi betul. Sak kesel-kesel aja eling ning Gusti Allah, maka doanya ijabah. Nomor 1. Pokoknya ingat-ingat kalau lagi safar doanya yang banyak, yang bagus. Moga-moga Allah ridho. Nomor 1. Jadi itolatus safar, panjangnya durasi perjalanan. Dia melakukan safar. Yang kedua, supaya doanya ijabah, husulut tabadzuli fil libasi wal hayati wasya'ti wal igbirar. Kalau berdoa niku ampun pamer. Yang nomor 1 tadi adalah panjangnya perjalanan menjadi sebab. Yang nomor 2 adalah nek donga ojo pamer, ojo flexing teng Gusti Allah. Allah nggak butuh itu semua. Jadi di sini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang nomor 2 adalah ad-dabadzul, menyederhanakan dandanan. Karena yang terlalu bermegah-megahan dan bermewah-mewahan itu sifatnya setan. Yang nomor 2 justru adalah menampakkan kerendahan, menampakkan kehinaan. Kalau salah ya gentle ngaku. Yang nomor 3, supaya doanya dikabul adalah muddu yadaihi ila sama, membentangkan kedua tangannya ke langit. Kula izin ya. Dan mengangkat tangan ini menjadi sebab dikabulkannya doa. Mengangkat doa kan betul ya? Dikabulkannya doa.
Kumpat. Yang nomor 2 tentang pakaian. Mengangkat kedua boleh ditaruh di sini. Lumane ngeten. Niki wis ra tenanan. Niki lho mboten tenan. Betul nggak? Ini nggak serius. Diangkat, Pak. Diangkat. Diangkat itu menandakan kita butuh tenanan gitu loh. Jadi mboten. Amin. Niki ngantuk nih yakin. Nah, pun ngantuk. Tapi kalau diangkat itu dia serius, minta. Mau begini boleh, mau begini boleh. Silahkan. Yang penting diangkat. Oke ya. Hadisnya adalah mengatakan innallaha malu dan maha baik. Allah itu maha pemalu dan maha baik. Yastahi minal abdi. Allah malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ila sama, kalau hambanya itu sampai minta dengan mengangkat kedua tangan ila sama itu ke atas langit, menyuwun Gusti Allah an yarudahu masjidon iba ini. Allah malu kalau hambanya sampai sudah mengangkat tangan ke langit kayak gini, minta kembali kedua tangan ini sifron, kosong. Iba ini itu rugi, maksudnya Allah malu kalau kedua tangan ini kembali sih. Siapa itu Allah malu? Maka kita angkat. Ampun dhuwur. Mesti kok nggih. Nggih. Nek ketemu tinggi sebagian imam itu ada kita agak nunduk di depan gitu. Tetapi untuk yang level menyeluruh pun di batas-batas Rasulullah SAW contoh bentuk ngangkatan yang pertama di depan jadi cuma meter ini secara umum boleh pertama. Bentuk kedua itu adalah diangkat betul ini diangkat begini, tapi ini hanya tak beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiak.
ulang-ulang sifat Allah, minta ya Rahman, berikan kasih sayangmu kepada kami. Ya Razzaq, wahai zat pemberi rizki, anugerahkan rizkimu. Boleh diulang-ulang. Sifat nama dan sifatnya Allah boleh diulang-ulang dalam doa untuk ngerayu Gusti Allah. Sebagaimana kula panjenengan nek rumiyin ketika masih sekolah nyuwun sangu teng wong tuwane, kan tidak ngerayu sik nggih to, Pak? Bapak Ibu yang baik hati, yang cantik, yang itu loh ngerayu. Allah senang dirayu dengan seperti itu. Maka satu, ketika durasi safar panjang itu kesempatan doa mustajab. Yang kedua, pakai baju yang layak tapi mboten gemerlap. Yang ketiga, angkat kedua tangan. Yang keempat, ulang-ulang nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab dikabulkannya doa. Tapi tetap 1, 2, 3, 4 dipenuhi. Tapi kalau dia tidak menjaga makanannya, hanya memakan yang halal, justru dia masukkan barang haram ke dalam perutnya, di titik itu 1, 2, 3, 4 gugur. 1, 2, 3, 4 itu langsung gugur, langsung drop, langsung boten dianggap kalau ternyata dia memakan makanan yang haram. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullu lahmin nabata min sukhtin, setiap daging yang tumbuh dari harta haram fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak menjadi balasannya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu pengen lebih dahsyat, tambahannya menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali adalah yakfi ma'al birri minad du'a, bahwa sebelum berdoa usahakan beramal soleh apapun. Contoh, bibar sholat fardu boleh berdoa atau tidak? Boleh, tapi bukan kebiasaannya Kanjeng Nabi. Tapi boleh, kenapa? Karena sholat fardu itu adalah amal yang dicintai Allah. Setelah beramal soleh, nyuwun. Jadi, Ibu, beramal itu niatnya lillah, pokoknya lillah. Perkara gampang apa, dimudahkan ujian, diluluskan interview, bla 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 bla, itu diminta kepada Allah setelah. Sampun, kita bicara tadi nomor 1, 2, 3, 4 yang menguatkan, yang kemudian ketutup dengan harta haram, betul ya? Ternyata
menutup doa dengan harta haram, ini juga menjadi bagian catatan bahwa seringkali doa kita tertahan justru karena bukan sekedar harta haram, tapi segala jenis kemaksiatan. Rasulullah mengatakan wa innal abda la yahrumu minar rizqi bidzanbin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari mendapatkan jatah rizki yang harusnya dia terima justru tersebab karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka di sini para ulama memberikan nasihat la tastabziul ijabah. Kata para salaf, jangan kamu menjadi faktor atau sebab tertundanya ijabah. Jangan sampai kamu menjadi faktor atau sebab tertundanya ijabah. Kenapa? Waqad sadatta turuquha bil ma'asi. Kenapa? Kenapa kok kita justru menjadi orang yang menghalangi ijabah atau memperlambat ijabah? Itu justru terjadi ketika kita tidak memelihara diri dari dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat menjadi penghalang ijabahnya doa. Bapak dan Ibu, kinten-kinten sudah bisa berdoa napa dereng? Pak Bu, sudah saged berdoa napa dereng? Gimana? Mau berdoa sepenuh hati dengan segala urut-urutan, maka pangapunten hadis yang ke-10 ini sudah selesai. Ini call terakhir, jangan kamu perlambat ijabahnya doa dengan melakukan kemaksiatan. Ini call terakhir, intinya begini. Nomor 1, kalau pengen doanya ijabah, penuhi faktornya. Penuhi faktornya. Yang pertama, manfaatkan momentum ketika safar. Yang kedua, bajunya yang rapi, sopan rapi, jangan glamor. Yang ketiga, angkat kedua tangan. Yang keempat, sebut-sebut namanya Allah. Rayu Allah dengan nama-nama Asmaul Husnanya. Ini 4. 4 ini ditopang dengan pondasi jangan sampai memakan harta haram. Ini pondasi untuk makan. Dan yang nomor berikutnya, dan jangan diperlambat, jangan dicegah kabulnya doa justru dengan melaksanakan dosa dan sampun cekap untuk fikih doa. Sebelum kami tutup, ada yang mau ditanyakan? Fadhil. Salaman. Maksudnya? Kita bahas doa dengan bahasa. Tapi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan salam-salaman sebelum ada salat? Di Nurul Yakin ada yang salam-salaman sebelum ada salat? Banyak. Pertanyaannya, kenapa salam-salaman setelah salat? Berapa? Tradisi. Bapak dan Ibu, kita dudukkan dulu. At-tasawfuh namanya dalam bahasa Arab. At-tasawfah atau musofahah. Meletakkan tangan di atas tangan. Menumpukkan tangan dengan tangan. Salaman. Itu kata Rasulullah SAW ketika seorang muslim berjabat tangan dengan saudaranya sesama muslim, maka selama dia berjabat tangan itu berguguran dosa-dosanya. Jadi kan ngerti napa mboten? Kenapa berguguran dosa-dosanya? Karena orang yang berjabat tangan itu adalah dua orang yang saling meminta maaf dan saling memaafkan. Maka Allah ridho dengan perbuatan itu dan Allah gugurkan dosa-dosanya selama kedua tangan itu masih tergenggam. Luweh dawa, luweh apik, dosane gugrok. Tapi ada tapi. Tidak ada waktu dan tempat khusus untuk berjabat tangan. Kalaulah kemudian bagaimana kaitannya dengan sholat, mari kita ikuti sunnah atau yang dilakukan Rasulullah SAW dengan para sahabat saja. Apa itu? Bahwa sebada sholat fardu, Rasulullah dengan para sahabat tidak ada salam-salaman. Kenapa? Karena mereka lagi concern untuk ngurusi awake dhewe timbang kok mikir ke wong liya.
Jadi ba'da sholat itu Bapak dan Ibu itu fokusnya adalah bagaimana kita segera minta ampun kepada Allah karena kita masih punya banyak dosa. Satu, bisa jadi sholat kita yang tadi barusan kita kerjakan tidak sempurna khusyuknya, kurang sempurna gerakannya, maka ditututi istighfar. Yang kedua, kita sampaikan tadi bahwa sholat itu salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Maka sebada sholat segera minta ampun. Ning yo tenanan aja cuma astagfirullah. Itu nggak dinikmati. Astagfirullah. Dinikmati betul. Jadi enggak, pangapunten tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat contoh tradisi salam-salaman sebada sholat, karena sebada sholat fokus untuk menaikkan nilai diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kebiasaan itu. Terus kalau sudah jadi tradisi bagaimana? Kalau sudah jadi tradisi, mari kita kembalikan kepada tradisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambal, cekak. Yang lain? Mau sih. Gimana? Baik, barakallahu fikum. Bagaimana dengan menemukan makanan? Kalau uang itu kan harta yang bernilai, kalau makanan segera basi. Sebenarnya kalau kita pakai kaedah ya, kaedah warok namanya. Warok itu menghindari sebagian yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Warok itu kayak gitu, maka kaedah warok membuat dia tidak mengambil. Yojo diambil warok malah kalau udah diambil. Kalau warok itu nggak diambil, Mas. Kenapa? Karena justru tidak jelas, syubhat lah bahasanya. Iki gak jelas sing duwe sapa, halal apa ora. Ya ngono nek jenengan ambil jenengan dhewe nek sing duwe goleki piye? Ganti rugi apa ora? Ya, harus diganti kalau sudah dimakan. Maka lebih baik nggak usah diambil. Ya, terlanjur ya nggak usah dibahas, Mas. Awes warek kok jenengan lagi ngomong saiki. Nek wingi tak ewangi, Mas. Kalau sudah terlanjur kan ya mboten mangertos nggih, sudah bismillah. Kalau nggak tahu semoga Allah ampuni begitu. Sekarang kalau tahu, kalau urusannya justru makanan, hati-hati. Jangan asal diambil. Itu jatuhnya minimal subhat itu. Hati-hati. Neng yojo terus peleme tanggane sing beda tritisan terus diomong, iki ra jelas kuwi kok gitu. Tinggal dimintai izin aja. Izin. Pripun, Pak? Ya yang dalam ya sudah, langkah paling hati-hati jangan diambil supaya kita nggak kena hukum sebenarnya. Di titik kita ngambil itu berarti kita terkena konsekuensi hukum. Pertanyaannya sudah dengan akotkan atau belum? Simple aja dulu. Nek wis diakatke, sing anak-anake wis oleh, jenengan go mulih oleh. Ya diakotkan, Pak. Akan lebih baik kalau diakotkan. Supaya apa? Supaya yang masuk ke perut kita itu jelas-jelas halal. Boleh, diakotkan saja. Wong sesederhana minta izin gitu, Pak. Masa ya ora mlebu enek MBG-ne dijaluk gurune ora bangetan men. Kirim mawon teng omah ya malah bangetan meleh ya. Yang lain? Ibu-ibu wonten? Mboten enten? Oke. Sampun nggih Bapak dan Ibu, ini pembahasan berikutnya tentang hadis ke-10 tentang doa. Monggo kita jaga asbabnya, monggo kita penuhi faktornya, dan monggo diperhatikan larangan dan menghalangi. Supaya apa? Supaya ketika kita berdoa niku betul-betul des. Bapak dan Ibu, pangapunten nggih, bukan dandanan dohir. Bukan. Tetapi apa yang ada di dalam hati. Kenapa orang-orang sepuh kita, orang-orang tua kita itu justru seakan-akan kita mengatakan wong tua-tua itu ngone makbul, justru karena mereka sudah melewati banyak asam garam kehidupan sehingga kadang hatinya lebih legowo. Maka kalau hatinya lebih legowo biasanya dungane luweh makbul. Kula panjenengan niku kadang tertahan karena atine cek ruwet.
bersih-bersih dulu. Ngaten nggih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita menyelesaikan hadis yang ke-10. Semoga kalau nanti ada kesempatan, ada waktu dan ada kesehatan, kita lanjutkan di bulan depan insya Allah hadis ke-11. Nanti Pak Guru, saya minta izin diingatkan ya. Jangan cuma ingatkan jadwal jenengan, ingatkan materinya. Wallahu ta'ala alam. Bapak dan Ibu, mari kita tutup sama-sama majelis kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.